Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dan jumpa lagi di channel gua Mekanik Rantau bersama gua Habibis. Semua mudah kalau tahu caranya. Di sini gue bakal jawab salah satu pertanyaan dari temen gua dan dari banyak kalian yang masih menanyakan soal ini dan ada di konten gue sebelumnya sebenarnya, tapi di sini mungkin kebanyakan dari kalian yang belum tahu. Dan kenapa di sini gue harus jabarin lagi, karena biar mematahkan atau menjawab dengan jelas pertanyaan-pertanyaan kalian itu. Jawabannya enggak, bro, sebenarnya. Tapi gini, gue harus jelasin. Penyebab motor berasap itu cuma ada dua kemungkinan, bro. Yang satu itu dari seal clamp. Seal clamp itu terbuat dari karet. Namanya karet, kalau kena panas, kena oli, lama-lama dia kan mengeras. Dia jadi kehilangan daya cengkramnya. Jadi batang clamp itu bulat. Dia itu masuk ke celah-celah karetnya itu. Jadi dia lama-lama kalau udah mengeras, jadi dia itu kehilangan daya cengkramnya lagi buat buat nutup lah. Istilahnya bukan nutup, dia sih kayak menggigit gitu. Namanya sifat karet, dia tuh menggigit keras gitu. Tapi kalau udah keras, ya dia kehilangan daya gigitnya, daya cengkramnya gitu. Jadi dia kayak naik turun itu, kayak seal shock depan sebenarnya. Karena clamp itu kerjaannya naik turun. Jadi seal shock pun sama, dia di sekelilingnya kan ada sealnya. Jadi dia udah nggak sanggup nahan oli buat nggak masuk ke ruang bakar. Itu faktor yang pertama. Udah gitu faktor keduanya itu dari seher, ring seher atau boringannya, cuy. Jadi buat oli nggak masuk ruang bakar, jadi ring itu harus tertutup dengan rapat. Jadi biar nggak ada kebocoran kompresi. Udah gitu yang dari boringannya nggak boleh ada sedikit kecacatannya. Jadi tetap halus dan ringnya itu tetap menutup rapat dan nggak bocor di celah-celah boring yang cacat atau seher yang mulai aus di sekitaran ringnya, atau celahnya itu udah mulai membuka lebar. Itu faktor keduanya. Buat ini seal clampnya wajar lah ya, kalau umpama ini biasanya seal clamp itu jarang rusak, cuy. Kalau umpama nggak dari clampnya yang udah bengkok, jadi dia naik turunnya itu nggak rata. Jadi sealnya dia kayak batang clamp yang bengkok itu ngaruh banget. Jadi antara dari komponen yang udah dia lapisin itu aus, atau emang faktor dari usia seal clampnya itu yang penyebab kerusakan pada seal clampnya. Karena komponen ini jarang rusak, tapi barangnya murah juga sih. Kebanyakan kalau udah bongkar, kebanyakan kalau udah disekir ulang lagi itu harus diganti. Udah gitu buat faktor ring seher itu bisa aus. Yang pertama karena usia pakai, dan yang kedua faktor karena gesekan atau pelumasan yang kurang bagus lah istilahnya, kayak kita jarang ganti oli atau oli kehabisan oli, atau dari faktor pelumasan yang kurang terawat bisa, atau dari faktor oli yang udah habis karena itu tadi bocor masuk ke ruang bakar. Jadi oli itu bisa susut. Terutama itu kalau buat di motor, oli yang bisa susut sendiri itu kayak sejenis Yamaha yang udah memakai blok diasil. Itu cepet banget lah dia buat menguap. Karena sifatnya aluminium itu penghantar panas yang baik, makanya dia harus tetap terawat dengan baik lah olinya. Jangan harus nunggu sampai oli habis dulu baru diganti. Itu sih yang bisa gue sampein soal motor berasap. Oli itu kenapa erat kaitannya dengan motor berasap atau enggak tadi ya, pertanyaannya gitu. Yoi, itu sedikit jawaban dari gua, dan mudah-mudahan itu tadi sedikit memberikan kepuasan buat kalian yang nungguin jawabannya, yang selalu bertanya. Oke, gua akhirin video gua sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari gua Mekanik Rantau. Semua mudah kalau tahu caranya.